Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Trianjani dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul dengan wilayah sebagai ruang hidup. Pertama, konsep geopolitik atau asal istilah geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, bahasa Yunani, yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan, masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan juga urusan politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sunarso 2006-195. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Friedrich Rizal mengenalkan istilah ilmu bumi politik, tempat tinggal suatu bangsa, dan juga mengenalkan istilah ilmu bumi dan bisa juga disingkat menjadi geopolitik. Mungkin sekian dari saya dan juga dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori geopolitik. Menurut Friedrich Rizal pada tahun 1844 sampai 1904, dia berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Jadi negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup. Jadi, semakin luas ruang hidup, maka negara juga akan semakin bertambah kuat dan maju. Saya akan melanjutkan materi mengenai teori-teori geopolitik. Teori geopolitik menurut Robert Gazellen berpendapat bahwa negara adalah satuan atau sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Teori geopolitik Karl Hochschild melanjutkan pandangan Rizal dan Gazellen, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Selanjutnya, teori geopolitik Karl Hochschild ini dipraktekkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler sehingga menimbulkan agak Perang Dunia II. Pandangan demikian ini semakin jelas pada drop pemikiran Karl Hochschild yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Selanjutnya, teori geopolitik Halford Mackinder mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah atau jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Selanjutnya, teori geopolitik Albert Thayer Mahang mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memerhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut, sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Terakhir, teori geopolitik Golio Daud mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu, mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan, sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yaitu B. Wawasan Nusantara, penerapan geopolitik Indonesia. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara. 2. Faktor kewilayahan, asas pulau, kepulauan. Yang ketiga yaitu wilayah Indonesia. Indonesia terletak di benua Asia bagian tenggara (Asia Tenggara) pada koordinat 6 LU strip 1108 LS dan dari 95 BB strip 141 BT, melintang di antara dua benua dan dua samudra yang disebut juga sebagai Nusantara, kepulauan antara (kepulauan antara). Yang keempat yaitu batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara terbagi menjadi 4. Yang pertama, wadah. Wadah terbagi 3. Yang pertama, wadah wilayah atau wujud wilayah. Yang kedua, tata inti organisasi. Yang ketiga, tata kelengkapan organisasi. Kemudian unsur kedua dari wawasan Nusantara yaitu isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Kemudian unsur ketiga dari dasar wawasan Nusantara yaitu tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, segi batiniah dan segi lahiriah. Yang pertama, segi batiniah berdasarkan falsafah bangsa. Kemudian yang kedua, segi lahiriah merupakan kekuatan yang utuh pada suatu negara. Yang terakhir, yang keempat, dari dasar wawasan Nusantara yaitu implementasi wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan pembangunan nasional. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Yang kedua, pembangunan nasional yang diyakini sebagai satu kesatuan politik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Yang pertama, penerapan wawasan Nusantara dengan diterima konsepsi Nusantara di forum internasional, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup. Dan selanjutnya, pertambahan luas wilayah yang dapat diterima oleh dunia internasional. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara sebagai bidang penerapan dalam bidang sosial. Yang kedua, tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang budaya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.